Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formasik adalah sebuah forum yang menaungi mahasiswa penerima bidik misi dan KIP kuliah di UIN 1 Tulung Agung. Merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa dalam berkreasi dan mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Sehingga para mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah dapat mengembangkan bakat dan potensi dalam dirinya, baik di bidang intelektual, sosial maupun agama. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi wahana untuk mengembangkan potensi aksi sosial para mahasiswa dengan memberikan perannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Formasik didirikan awalnya dengan nama Formasi atau Forum Mahasiswa Bidik Misi pada tanggal 16 Juli tahun 2011 dengan berasaskan Pancasila dan Tridharma perguruan tinggi dan dideklarasikan pada Temu Nasional pada tahun 2012. Kemudian Formasik beralih nama menjadi Formasik pada tanggal 6 Februari 2021. Tak lepas dari itu, sebuah organisasi pasti memiliki struktur kepengurusan dan anggota untuk mencapai tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut. Anggota Formasik merupakan semua mahasiswa penerima bidik misi dan KIP kuliah UIN 1 Tulung Agung. Kepengurusan Formasik terdiri dari pengurus harian dan 4 divisi di dalamnya, yaitu divisi manajemen organisasi, literasi dan pengembangan, komunikasi dan informasi, sosial keagamaan. Bagaimana rincian dari program kerja dari pengurus Formasik? Mari simak langsung dari ketua sekaligus para koordinator tiap divisi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfizana, perwakilan dari Badan Pengurus Harian Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah UIN Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung, di mana saya di sini nanti akan menyampaikan terkait dengan rincian kerja Badan Pengurus Harian atau PH, dan saya juga akan menyampaikan proker apa saja yang telah dilaksanakan oleh PH selama satu periode pengurusan ini, yakni periode 2021 sampai dengan 2022. Rincian kerja pengurus. Yang pertama ada ketua. Di bawahnya nanti ada wakil ketua 1 dan wakil ketua 2, sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Ketua bertugas untuk bertanggung jawab kepada seluruh anggota forum, memimpin serta menetapkan kebijakan dalam organisasi, mengevaluasi, mengontrol, dan memberikan motivasi terhadap setiap agenda yang diadakan oleh forum, bertanggung jawab atas setiap kegiatan forum, mengkoordinir kinerja pengurus forum secara umum, mempererat hubungan kekeluargaan yang harmonis antara pengurus dan anggota, melakukan cross-check terhadap laporan pertanggungjawaban administrasi yang telah direkap oleh sekretaris dan bendahara. Adapun tugas dari wakil ketua 1 yakni membantu tugas dari ketua umum, kemudian juga membawahi 2 divisi yang sifatnya internal, yakni divisi MO, manajemen organisasi, dan litbang, literasi dan pengembangan. Bedanya dengan wakil ketua 2 ini membawahi divisi yang sifatnya eksternal, yakni divisi komunikasi dan informasi atau kominfo, dan divisi sosial masyarakat dan keagamaan atau biasa kita sebut dengan soskem. Adapun tugas dari sekretaris 1 atau sekretaris umum, yakni yang pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi forum, melaporkan administrasi kepada pengurus, berkoordinasi dengan pengurus harian lainnya yang berkaitan dengan surat menyurat, memberikan arahan terkait prosedural dan mekanisme kinerja organisasi kepada tiap divisi yang berkaitan dengan surat menyurat serta perubahannya, mengelola surat menyurat yang masuk maupun keluar atas sepengetahuan ketua, mendokumentasikan arsip-arsip kepanitiaan dan kegiatan,
kemudian juga membuat format standar terkait dengan surat menyurat, proposal kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban. Tugas dari Sekretaris 2 membantu Sekretaris 1 dalam menjalankan tugas administrasi, membantu memberikan arahan terkait prosedural dan mekanisme kinerja organisasi kepada tiap bidang, berkoordinasi dengan sekretaris tiap divisi dalam melakukan kontrol arus masuk dan keluar surat, membuat buku pedoman administrasi surat menyurat. Tugas dari bendahara 1 atau biasa kita sebut dengan bendum atau bendahara umum yang pertama adalah tentunya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan forum, melaporkan keuangan kepada pengurus yang selama 1 periode ini telah berjalan pelaporannya setiap bulan, kemudian berkoordinasi dengan pengurus harian lainnya yang terkait dengan keuangan organisasi, mengatur, mengontrol, menyimpan, mencatat, sirkulasi keuangan setiap kegiatan, membuat format dan prosedur pengajuan dana dan pelaporan keuangan. Kemudian dari tugas bendahara 1 itu yang merupakan tugas dari bendahara 2, yakni membantu tugas bendahara 1 dalam menjalankan tugas keuangan dan berkoordinasi dengan koordinator divisi yang berkaitan dengan alokasi dana. Adapun program kerja selama 1 kepengurusan ini yang dilaksanakan oleh PH atau Badan Pengurus Harian ini ada 8 program kerja yang terdiri dari 3 program kerja yang sifatnya besar, kemudian 1 program kerja yang sifatnya kecil, dan ada 4 program kerja yang sifatnya itu sebagai penunjang. 3 program kerja yang sifatnya besar ini biasa kita sebut dengan 3M, yakni yang pertama masa ta'aruf yang kita laksanakan secara virtual, kemudian milad, dan musta atau musyawarah tahunan. Adapun program kerja yang sifatnya kecil yakni Pekan Seni Kreativitas Mahasiswa atau PSKM, di mana kita bekerja langsung dan berkoordinasi dengan pihak kampus. Kemudian adapun program kerja yang sifatnya penunjang ada 4, yakni yang pertama ada Sekolah Administrasi dan Keuangan, terus kemudian juga ada program kerja pelatihan pasar modal yang kita kemarin bekerja sama dengan Galeri Investasi Syariah milik kampus UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Terus kemudian ada tema kita, yakni terdiri dari 2, temu mahasiswa KIP kuliah dan temu wali mahasiswa KIP kuliah. Alhamdulillah program kerja itu sudah terlaksana, tapi tentunya juga memiliki hambatan-hambatan yang sifatnya kecil dan tanpa menghambat dari terlaksananya program kerja tersebut. Manajemen organisasi atau MO adalah divisi yang mengatur proses dari sebuah perencanaan dan perorganisasian, serta pengendalian terhadap sebuah sumber daya forum secara optimal dengan maksud untuk dapat mencapai tujuan forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ariska Putri. Saya selaku koordinator divisi manajemen organisasi. Jadi di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan beberapa hal mengenai divisi kami. Jadi divisi manajemen organisasi adalah divisi yang bergerak di bidang internal yang membawahi 2 bidang. Yang pertama bidang inventaris, yang kedua adalah bidang advokasi. Bidang inventaris sendiri yaitu yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap barang-barang inventaris yang dimiliki oleh Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah UIN 1 Tulungagung. Yang kedua, bidang advokasi sendiri adalah bidang yang berfungsi atau bertujuan untuk menyelesaikan atau meringankan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah UIN 1 Tulungagung. Divisi Literasi dan Pengembangan atau Litbang berfungsi untuk menumbuh kembangkan budaya literasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki seluruh anggota formasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Susanto selaku koordinator divisi literasi dan pengembangan atau biasa disingkat dengan Litbang. Litbang sendiri ini memiliki beberapa anggota dan terdiri dari ketua, sekretaris,
humas, dan juga bendahara serta anggota-anggota yang lainnya. Litbang sendiri ini terbagi menjadi dua bidang. Yang pertama ada literasi dan juga pengembangan. Bidang literasi ini memiliki tujuan untuk menambah wawasan dan juga kualitas literasi dari mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah UIN 1 Tulungagung. Dalam bidang literasi ini, kami di Litbang memiliki beberapa macam program kerja yang untuk menambah wawasan dari mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah UIN 1 Tulungagung, seperti penerbitan buletin HKC tiap 1 bulan sekali oleh salah satu tim dari lembaga semi otonom kami, yaitu berupa Alenia, yang setiap bulannya memiliki tema yang berbeda-beda. Selanjutnya ada nulis bareng antologi, ini setiap periode sekali. Antologi ini bisa berupa esai dan juga puisi atau antologi yang lainnya. Tetapi dalam periode sekarang, periode 2021, antologi yang diambil yaitu adalah antologi esai dan juga antologi puisi dengan tema cinta. Mengapa? Karena dalam forum mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah UIN 1 Tulungagung memiliki kabinet yang berupa kabinet asmara loka yang mengedepankan cinta dalam kekeluargaan. Selanjutnya, untuk bidang pengembangan. Dalam bidang pengembangan ini, Litbang memiliki beberapa macam program diperuntukkan untuk mengembangkan bakat dan minat dari mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah UIN 1 Tulungagung. Program kerja yang ditawarkan dan juga sudah berjalan sampai sekarang ini dan sudah selesai itu terdiri dari pengembangan bakat dan minat, pengembangan bahasa dan lain sebagainya. Seperti contohnya, kami memiliki forum diskusi mahasiswa bidik misi atau biasa disingkat dengan Fordismasik. Fordismasik ini dilakukan tiap 1 bulan sekali dan memiliki tema yang berbeda-beda, dan tiap bulan-bulannya selalu menjurus ke tiap fakultas. Ada dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ada Tadris Ilmu Keguruan, ada Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah dan Ilmu Hukum. Seperti itu. Terus di bidang literasi, di bidang pengembangan ini kami juga memiliki beberapa kelas. Yang pertama ada kelas bahasa Inggris dan bahasa Arab yang diperuntukkan untuk mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah UIN Tulungagung untuk dapat lulus TOAP dan TOEP sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Selanjutnya ada kelas public speaking yang berguna untuk memberikan wawasan dan juga percaya diri kepada mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah UIN 1 Tulungagung untuk menjadi pribadi yang lebih unggul dari pribadi mahasiswa yang lainnya. Setelah itu, kita di Litbang juga memiliki formasi mendidik, program kerja yang berupa formasi mendidik, yaitu turun ke masyarakat secara luas, ke masyarakat secara langsung maksud saya, untuk memberikan edukasi dan memberikan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di dalam perkuliahan kepada masyarakat secara langsung. Selanjutnya ada pengembangan dalam bidang ekonomi, yaitu ada Formasi Store namanya, itu sebuah e-commerce atau sebuah lembaga untuk pemasaran di forum mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah UIN 1 Tulungagung. Formasi Store ini berfungsi untuk penjual belian antara mahasiswa bidik misi dan mahasiswa luar bidik misi, serta forum ini menyediakan tempat untuk menjualkannya, seperti itu, seperti wadahnya. Dan juga kami di Litbang ini memiliki berbagai macam lembaga semi otonom. Seperti yang saya jelaskan tadi, sudah ada Alenia yang merupakan lembaga untuk menerbitkan buletin setiap bulan sekali. Selanjutnya ada Abinaya yang berupa lembaga semi otonom yang bergerak dalam bidang bakat dan minat seperti tari-tarian, ada tari tradisional dan juga ada tari modern. Terus ada Komarun yang berupa lembaga semi otonom yang bergerak dalam bidang Banjari, seperti itu. Terus yang terakhir itu ini merupakan lembaga semi otonom yang terbaru, yaitu namanya Ekspresi. Ekspresi dibagi menjadi dua bidang, yaitu akademik dan non akademik. Akademik ini seperti
pelatihan karya tulis ilmiah dan pelatihan esai, serta nantinya teman-temannya di akademik ini bisa mengikuti perlombaan KTI dan juga esai di tingkat kampus ataupun tingkat nasional, bahkan bisa internasional. Di ekspresi akademik ini, semua mahasiswa yang ikut dalam ekspresi ini akan dibimbing secara langsung oleh tutor-tutor dan juga teman-teman dari Forum Mahasiswa Bidik Misi untuk selalu mengikuti dan juga belajar mengenai karya tulis ilmiah serta esai. Terus yang terakhir ada ekspresi non-akademik, yaitu berupa futsal dan juga e-sport, yang untuk teman-teman yang suka olahraga badan ataupun olahraga jari seperti itu. Selanjutnya, dalam Litbang sekarang juga ada program kerja penunjang seperti yang telah berlangsung pada bulan Desember kemarin, yaitu ada bedah pasal yang langsung menjurus ke fakultas tertentu seperti Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, serta ada bimbingan teknologi yang memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah untuk paham akan teknologi seperti itu. Divisi Komunikasi dan Informasi atau Kominfo bertujuan untuk menjalin komunikasi dan menyebarkan informasi ke arah internal maupun eksternal forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut Fauzia selaku Koordinator Divisi Komunikasi dan Informasi Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah UIN Said Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan beberapa program kerja yang ada di Divisi Komunikasi dan Informasi. Adapun Divisi Komunikasi dan Informasi merupakan divisi yang menaungi dua bidang, yakni yang pertama bidang media dan kemudian bidang relasi. Pada bidang media merupakan jenis bidang yang berfungsi untuk mengoptimalkan seluruh media sosial yang ada di Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah. Adapun beberapa media sosial yang ada di Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah, yang pertama email, kemudian Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, serta Instagram. Sedangkan untuk memaksimalkan seluruh platform yang ada di media sosial Formasik, pada Divisi Komunikasi dan Informasi memiliki beberapa program kerja, yakni yang pertama Friday Quotes, yang kemudian Kang Info, Ada Apa Hari Ini, Kekasih atau konten edukatif dan inspiratif Formasik, yang kemudian terakhir Kominfo Reward. Friday Quotes merupakan salah satu program yang berfungsi untuk menunjang seluruh media sosial yang ada di Formasik dengan menjadi seluruh quotes karya mahasiswa bidik misi dan KIP Kuliah yang nantinya akan di-share pada tiap hari Jumat. Kemudian program yang selanjutnya yakni Kang Info. Kang Info merupakan salah satu program yang berfungsi untuk memberikan informasi, baik informasi lomba maupun informasi resmi dari kampus. Kemudian program selanjutnya yakni Ada Apa Hari Ini. Ada Apa Hari Ini merupakan program untuk memaksimalkan media sosial dan informasi dengan ucapan-ucapan tiap-tiap hari penting, baik itu skala nasional maupun skala internasional. Kemudian program selanjutnya yakni Kekasih atau konten edukatif dan inspiratif Formasik, yang merupakan salah satu program untuk memaksimalkan salah satu media sosial yakni YouTube, yang dimana program ini akan dilaksanakan tiap 2 bulan sekali yang berisi tentang edukatif maupun inspiratif. Kemudian program selanjutnya yakni Kominfo Reward. Kominfo Reward merupakan salah satu program untuk mengapresiasi mahasiswa bidik misi dan KIP Kuliah yang telah menangkan suatu event atau perlombaan baik skala nasional maupun internasional. Kemudian program dari bidang media selanjutnya yakni Training Desain Grafis. Training Desain Grafis merupakan salah satu program yang difungsikan untuk menambah skill mahasiswa bidik misi dan KIP Kuliah di bidang editing, yang dikhususkan untuk baik divisi Kominfo, pengurus maupun seluruh anggota mahasiswa bidik misi dan KIP Kuliah. Kemudian kita beralih ke bidang selanjutnya yakni bidang relasi. Bidang relasi berfungsi untuk menjadi relasi baik kepada internal Formasik maupun ke eksternal, baik berupa instansi maupun lembaga-lembaga di luar Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah. Adapun program-program yang ada di bidang relasi, yang pertama jaring Formasik. Jaring Formasik sendiri ada 3, yakni yang pertama jaring potensi, yang kedua jaring aspirasi, dan ketiga jaring prestasi. Jaring potensi sendiri merupakan salah satu bidang yang berfungsi untuk mendata dan mengelompokkan minat dan potensi dari mahasiswa bidik misi dan KIP Kuliah yang nantinya akan dikembangkan oleh divisi terkait.
Kemudian program selanjutnya yakni jaring aspirasi. Jaring aspirasi merupakan wadah untuk mendata aspirasi dari mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah yang berisi tentang kritik kepada kepengurusan Formasik yang nantinya akan ditindaklanjuti pada salah satu program yang ada di Divisi Komunikasi dan Informasi. Kemudian program selanjutnya yakni jaring prestasi. Jaring prestasi memiliki fungsi untuk mendata seluruh prestasi baik akademik maupun non-akademik yang telah dicapai oleh mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh divisi terkait. Untuk program selanjutnya yakni studi banding atau kunjungan kerja yang bertujuan untuk menggali informasi atau sharing pengalaman berorganisasi dari forum-forum mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian program selanjutnya yakni dobar atau dolan bareng. Dolan bareng sendiri terbagi menjadi dua, yakni pertama dobar internal dan kemudian dobar eksternal. Dobar internal dikhususkan untuk para koordinator fakultas seluruh UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang nantinya akan dibentuk seperti ruang aspirasi antara koordinator fakultas dengan pengurus forum mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah. Kemudian dobar selanjutnya adalah dobar eksternal yang dikhususkan untuk menjalin hubungan atau relasi antara forum mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah dengan forum-forum lain di sekitar UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kemudian selanjutnya yakni tracking alumni. Tracking alumni merupakan bentuk pendataan alumni forum mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah yang bertujuan untuk menjalin relasi serta membangun hubungan silaturahmi dengan alumni bidik misi UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan Divisi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan atau SOSKEM sebagai fasilitator dalam pengembangan jiwa spiritualitas anggota. Setiap mahasiswa bidik misi harus selalu menegakkan agamanya sesuai dengan ajaran yang sudah ditentukan. Divisi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan terdiri dari dua bidang, diantaranya bidang sosial kemasyarakatan dan bidang keagamaan. Dari kedua bidang tersebut mempunyai 10 program kerja, 3 program kerja bidang sosial kemasyarakatan dan 7 program kerja bidang keagamaan. Program kerja dari bidang sosial kemasyarakatan yang pertama, GEMAR atau Gerakan Formasi Berbagi. Gerakan Formasi Berbagi ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai rasa kepedulian terhadap sesama, seperti yang terdampak pandemi COVID-19, bencana alam banjir di NTT, gempa di Malang, dan juga bencana erupsinya Gunung Semeru di Lumajang. Sistem pelaksanaan yaitu open donasi dan turun ke jalan. Dana yang terkumpul didonasikan kepada yang membutuhkan serta dapat meringankan beban finansial. Yang kedua, program kerja pengabdian masyarakat. Program kerja pengabdian masyarakat ini diberi nama Formasi Mengabdi, yang berfokus pada pengembangan diri dengan kehidupan masyarakat yang dinilai kurang fasilitas maupun fasilitator dalam segi apapun. Yang ketiga, program kerja Formasi Care yang dinamakan dengan Sayap Muharram atau santunan anak yatim piatu pada bulan Muharram. Kegiatan Sayap Muharram ini dilaksanakan secara offline dan online yang bersamaan dengan Milad Formasi yang ke-10 pada tanggal 22 Agustus 2021 bertepatan dengan 10 Muharram 1443 Hijriah. Pihak Formasi bekerja sama dengan Yayasan Panti Asuhan Al-Husna MWC NU Boyolali yang ada di wilayah Tulungagung. Selanjutnya, program kerja Hotmil Quran dan Hibah. Program kerja Hotmil Quran dan Hibah ini merupakan program kerja di bidang keagamaan. Pelaksananya kami menggunakan sistem secara offline yang bertepatan di Mabes Formasi. Pada kegiatan ini bertujuan agar dilancarkan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Formasi serta menjalin silaturahmi antar mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah. Selanjutnya, program kerja Balasik dilaksanakan secara offline. Pada momen ini kita mendapatkan kesempatan berbagi dengan pengguna jalan dan warga sekitar. Pada kegiatan bagi takjil atau Balasik ini diikuti kegiatan buka bersama untuk mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah yang berlokasi di Markas Besar Putra Formasi. Kedua kegiatan ini dilaksanakan dalam satu kali
dalam satu periode, yaitu pada tanggal 25 April 2021. Selanjutnya, program kerja halal bihalal. Kegiatan halal bihalal ini dalam rangka menyambung tali silaturahmi keluarga besar Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah yang dilaksanakan bersamaan dengan Ngaos Bareng Formasik, yaitu pada tanggal 29 Mei 2021 yang dinarasumberkan oleh Bapak Nur Aziz Muslim MHI. Program Kerja Kultum. Program Kerja Kultum yang bernafaskan Islami ini untuk meningkatkan iman dan takwa serta memperdalam keislaman. Pelaksanaannya dilakukan secara daring melalui YouTube dan Instagram. Kegiatan ini dilaksanakan 3 kali dalam satu periode kepengurusan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Selanjutnya, program kerja di bidang keagamaan, yaitu program kerja ziarah formasik yang dilaksanakan secara 2 tahap, yaitu ziarah sughra dan ziarah kubra.